Oke, mungkin Anda udah dengar ya soal berita besar ini. Sistem BPJS Kesehatan kita bakal dirombak total. Nah, ada peraturan baru dari pemerintah yang benar-benar mengubah cara jutaan orang di Indonesia dapat layanan kesehatan. Terus, apa sih artinya ini semua buat kita dan keluarga? Yuk kita bedah bareng-bareng peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 ini. Semua yang akan kita obrolin di sini sumbernya langsung dari dokumen resmi ini ya, jadi bukan kira-kira. Tujuan kita simpel aja, kita coba terjemahin bahasa hukum yang kadang ribet ini jadi informasi yang jelas yang bisa langsung kita semua pahami. Ini dia 4 menu utama kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih sistem ini perlu diupdate. Terus, kita masuk ke perubahan yang paling heboh, yaitu hilangnya sistem kelas-kelasan buat rawat inap. Setelah itu, kita bahas soal hak-hak baru kita sebagai peserta, dan terakhir kita bedah sisi keuangannya dari iuran sampai perlindungan kalau amit-amit kena PHK. Yuk kita mulai dari pertanyaan, kenapa? Intinya gini, tujuan besar dari peraturan baru ini adalah untuk menciptakan satu standar layanan yang lebih adil dan merata. Jadi, harapannya sih, semua peserta bisa dapat kualitas perawatan dasar yang sama, dimanapun mereka berada. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu pemahamannya. Menurut pasal 1 di peraturan ini, jaminan kesehatan itu pada dasarnya adalah sistem gotong royong. Kita semua bayar iuran, supaya kalau kita atau peserta lain butuh perawatan, ada dana yang siap melindungi kebutuhan kesehatan dasar kita. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling panas dibicarakan. Sistem kelas di ruang rawat inap. Siap-siap ya, karena sistem yang selama ini kita kenal akan segera jadi sejarah. Ini dia perubahan fundamentalnya. Sistem 3 kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang membedakan fasilitas kamar itu bakal dihapus. Gantinya, cuma ada satu standar pelayanan rawat inap untuk semua yang namanya kelas rawat inap standar, atau biar gampang kita sebut aja KRIS. Jadi KRIS itu apa sih? Gampangnya, ini adalah standar minimum baru untuk kamar rawat inap. Dan poin paling pentingnya adalah, ini hak semua peserta. Gak peduli berapa iuran yang kita bayar, fasilitas minimum yang kita terima saat harus dirawat di rumah sakit bakal sama. Kata standar di sini tuh bukan cuma istilah loh. Di pasal 46A, dirinci banget ada 12 kriteria spesifik. Beberapa di antaranya, ventilasi udara di kamar harus bagus, tiap pasien dapat meja kecil sendiri, ada tirai pembatas buat privasi, dan yang krusial, setiap tempat tidur harus punya colokan oksigen sendiri. Oke, tadi kita udah ngomongin soal fasilitas. Sekarang, kita beralih ke sesuatu yang ngasih kita kontrol lebih, yaitu hak-hak kita sebagai peserta, terutama soal milih tempat berobat. Ini pertanyaan yang sering banget muncul dan penting banget. Kita tuh dipaksa nerima klinik yang ditentuin gitu aja atau kita sebenarnya punya pilihan? Yuk kita lihat aturannya bilang apa. Dan jawabannya adalah, ya bisa banget. Aturan ini jelas sekali. Pasal 6A bilang kita berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, kayak klinik atau puskesmas, pas kita daftar. Terus kalau nggak cocok gimana? Tenang, pasal 7 ngasih kita kesempatan buat pindah FKTP setelah 3 bulan. Bahkan bisa lebih cepat kalau ada alasan khusus, misalnya pindah rumah. Tapi, di balik hak-hak tadi, ada satu kewajiban yang mendasar. Pasal 6 kembali menegaskan kalau keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional ini sifatnya wajib ya untuk setiap penduduk Indonesia. Jadi ini bukan pilihan. Sekarang, kita masuk ke topik yang nggak kalah penting, soal uang. Gimana sih iuran dihitung? Apa konsekuensinya kalau kita telat bayar? Dan yang penting juga, ada nggak jaring pengaman kalau kita sampai kehilangan pekerjaan? Nah, buat Anda yang bekerja sebagai karyawan, angka ini penting. Menurut pasal 32, ada batas atas gaji yang dipakai buat ngitung iuran, yaitu 12 juta rupiah. Maksudnya, kalau gaji Anda di atas 12 juta rupiah, iuran BPJS Anda tetap akan dihitung dari angka 12 juta. Ini gunanya biar iuran nggak jadi terlalu besar. Soal telat bayar juga diatur dengan sangat jelas di pasal 42. Kalau kita telat, status kepesertaan kita bakal dinonaktifkan sementara. Buat aktifin lagi, ya mau nggak mau harus lunasin semua tunggakannya. Oh ya, dan hati-hati, ada kemungkinan kena denda kalau Anda perlu rawat inap dalam waktu 45 hari setelah kartu aktif lagi. Nah, ini dia salah satu bagian terbaik dari sistem ini, jaring pengamannya. Peraturan ini secara tegas melindungi para pekerja yang baru saja kena PHK. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang paling penting di sistem jaminan kesehatan kita.
Jadi gimana mekanismenya? Pasal 27 menjelaskannya dengan gamblang. Sejak tanggal PHK, Anda dan keluarga Anda itu masih ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan selama 6 bulan ke depan. Dan yang paling penting, selama periode itu, Anda nggak perlu bayar iuran sama sekali. Ini penting banget buat kasih kita ruang bernapas di masa-masa sulit. Oke, kita udah bahas banyak banget detailnya. Biar gak pusing dan informasinya nempel di kepala, yuk sekarang kita kumpulin lagi poin-poin paling penting yang perlu Anda ingat dari peraturan baru ini. Jadi, kalau mau diringkas jadi 4 hal utama, ini dia. Pertama, semua orang dapat standar rawat inap yang sama lewat sistem KRIS. Kedua, kita punya kebebasan lebih buat milih klinik. Ketiga, aturan main soal iuran dan denda sekarang jadi lebih jelas. Dan keempat, yang paling melegakan, ada jaring pengaman yang kuat selama 6 bulan kalau kita kehilangan pekerjaan. Peraturan ini memang menetapkan sebuah visi yang bagus untuk layanan kesehatan yang lebih adil. Tapi pertanyaan terbesarnya tentu ada di implementasi. Dengan ribuan rumah sakit yang kondisinya beda-beda di seluruh Indonesia, gimana caranya pemerintah memastikan standar KRIS ini bisa diterapkan secara seragam dan berkualitas sebelum tenggat waktu 2025? Nah, ini dia pekerjaan rumah kita bersama untuk terus kita kawal.